Shalom Millennials. Kasih tepuk tangannya dulu dong biar agak semangat. Yeah. Oke, kita bersyukur hari ini kita bisa ibadah lagi bersama walaupun kita kembali di rumah aja tapi kita tetap punya satu iman yang kuat. Kita punya keyakinan kalau sebentar lagi kalau kita bisa ibadah lagi nih gitu. Yoi, amin. Amin. Amin tentunya. Oke, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Yuk teman-teman, satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh Tuhan Yesus datang di hadirat-Mu. Kami boleh Tuhan beribadah kembali. Kiranya biarlah Engkau yang memberkati setiap kami lebih lagi. Tuhan, kami berdoa siang hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kami minta Tuhan ada lawatan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Perkenanan Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja atas bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Bangsa kami ada dalam hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang baik untuk bangsa kami. Banyak orang-orang di luar sana Tuhan yang mungkin mereka sedang hilang pengharapan. Mereka sedang mengalami beban berat. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja untuk membebaskan, melepaskan setiap beban mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan ada gelombang lawatan Tuhan. Kuasa mujizat Allah terjadi di setiap rumah demi rumah, di setiap rumah sakit demi rumah sakit. Buat setiap orang-orang yang mungkin sedang terkena COVID-19, mereka sedang melakukan isolasi mandiri. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan ilahi terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami mulai dari Pak Presiden Tuhan Yesus beserta wakilnya, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa kami, Kau memberkati pemimpin bangsa kami, serta MPR, DPR yang ada, menteri-menteri yang ada, bahkan hingga ke Tuhan Yesus RT RW sekalipun. Ada hikmat marifat yang daripada Tuhan, kesehatan perlindungan yang daripada Tuhan turun buat setiap pemimpin bangsa kami. Biar setiap mereka bisa menjalankan setiap aktivitas mereka, biar setiap mereka bisa mengambil setiap keputusan, kebijaksanaan Tuhan Yesus itu sesuai dengan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Niko Harjo beserta para wakilnya. Tuhan Yesus yang memberkati, juga turun Tuhan pengurapan yang baru buat Pak Budianto Totong beserta wakilnya, serta Tuhan Yesus buat Pastor Dharma Tuhan beserta para wakilnya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-hamba-Mu. Biarlah terus Tuhan yang ikut campur tangan, berikan kesehatan, kekuatan yang selalu baru. Kemanapun setiap mereka melangkah, kemanapun setiap mereka pergi, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Visi misi daripada Tuhan taruhkan buat hati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biar melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan ikut campur tangan. Siang hari ini kami ketemu sama Engkau, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri di rumah walaupun kita merasa gak ada yang amin. Mari sama-sama kita bersorak bagi Dia. Jamin hidupku, Kau
Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami rasakan Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita mulai menyembah hening dari awal. Rasakan hadirat Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, oh takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, yes Tuhan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu. Oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ya Yesus, kami sembah Kau. Ya Yesus, ya Rabbi Shande, ya Rabbi. Yesus, Yesus, ya Rabbi Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, teman-teman Rise Up, ya, GC Youth Lewi. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini, walaupun di masa-masa pandemi, ya, kabar-kabar yang menakutkan di luar sana, saya percaya rekan-rekan muda tetap punya iman yang teguh, iman yang kokoh bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa, percaya teman-teman muda, rekan-rekan muda, GC Youth Rise Up Lewi juga semakin kuat di dalam Tuhan hari ini. Amin. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Gembala dan rekan-rekan dari GC, leader GC Rise Up Lewi.
Hari ini kita akan bicara tentang satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu dengan tema Unshakable Kingdom. Ya, dari kitab Ibrani 12, ya pasal 12 ayat 26 sampai ke 28 itu berbicara tentang ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita sama-sama belajar. Saya tahu, ya kita sama-sama lihat, ya keadaan di luar sana semakin menakutkan. Ya, ketika kita dengar orang-orang semakin banyak, ya yang mengalami kematian. Ya, ibaratnya kematian ini sekarang bukan hanya orang yang tidak kita kenal, bukan orang jauh, tapi hari-hari semakin dekat. Kita lihat orang-orang yang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa terpapar yang namanya virus corona. Apapun yang akibat virus ini membuat sesuatu jadi tergoncang. Ya, semua bangsa, semua negara mengalami kegoncangan, baik dari ekonomi, dari keuangan, dari pekerjaan, finansial, semua, rumah tangga, ya, persahabatan, pertemanan, semua membuat tergoncang, semua membuat bergoncang akibat, ya. Tapi memang firman Tuhan juga katakan bahwa hari ke depan Tuhan tidak semakin baik, betul? Ya, Alkitab pun juga mengatakan bahwa tanda-tanda zaman telah nyata, ya. Bahkan kita Hagai, ya Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan bukan hanya langit saja, tetapi udara juga. Itu firman Tuhan, ya. Kita lihat di kitab Ibrani pasal 12. Kita sama-sama belajar. Ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yuk kita sama-sama belajar ya, rekan-rekan muda. Ibrani 12 ayat yang ke-26 mengatakan begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, di ayat ini mengatakan bahwa Tuhan yang berjanji loh, ya. Manusia kalau berjanji itu bisa tidak menepati, ya. Pendeta pun, hamba Tuhan pun kalau berjanji bisa juga tidak menepati. Tetapi ini kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan berjanji itu kan janji Tuhan itu iya dan amin. Benar gak rekan-rekan muda? Ya. Kaulah Tuhan yang berjanji, ya. Ya semua yang difirmankan pasti akan digenapi, ya. Ya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, itu satu lagu mengatakan demikian. Nah, ayat ini mengatakan bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ini yang memberikan janji. Jadi bahwa Tuhan ini berjanji bahwa Tuhan tidak akan menggoncangkan bukan bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ayat ini mengajarkan kita sekeliling boleh bergoncang, dunia boleh bergoncang, tetapi Tuhan ingatkan di ayat ini bahwa di balik goncangan itu, Tuhan ingin berbicara sama kita. Dan harus kita tetap tahu, Tuhan inginkan apa dari kita di balik semua goncangan yang Tuhan izinkan. Karena ayatnya mengatakan bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Berarti ini kan suara siapa? Suaranya Tuhan, ya. Berarti kalau kita diizinkan, dunia diizinkan bergoncang, berarti Tuhan ingin berbicara sama kita. Ya. Nah, ayat 27 mengatakan begini, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Jadi di 27 ini, di ayat 27 ini dikatakan bahwa satu kali lagi menuju kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua dapat digoncangkan. Tetapi ayat ini menunjuk kepada satu yang akan tinggal tetap, yang tidak akan tergoncangkan. Mengajarkan kita ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Next, di ayat 28 dikatakan bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ayat 28 selanjutnya bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada satu kerajaan yang tetap di muka bumi ini, yaitu kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, di bulan-bulan sebelumnya kita belajar tentang siapakah kita di muka bumi ini. Ya, saya refresh kembali beberapa bulan yang lalu kita di Rise Up di GC Youth Lewi pernah membahas kita bahwa kita adalah
utusan-utusan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Duta-duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita adalah ambasador-ambasadornya Tuhan. So, ketika Yesus datang pun ke muka bumi ini, Tuhan tidak menawarkan agama. Yang Tuhan bawa adalah tentang berita kerajaan Allah. Ya, seperti di Injil Matius pasal 4 ayat 17, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemana-mana Tuhan di muka bumi ini, waktu Yesus di muka bumi ini tidak membawa kabar, tidak membawa agama. Tetapi yang Yesus bawa adalah tentang kerajaan. Ya, jadi tahu ya bahwa rekan-rekan muda di muka bumi ini adalah utusan-utusan, duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, maka itu saya mau bagi begini, rekan-rekan muda. Surga itu bicara tentang tempat. Ya, kerajaan surga itu bicara tentang sistem pemerintahannya. Ya, maka ketika Yesus mengajarkan kita tentang berdoa, Bapa kami yang ada di surga, ya, datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi dan di surga. Jadi kalau teman-teman sadar bahwa rekan-rekan muda adalah warga kenegaraan surga, saya berdoa dan berharap bahwa percaya biarlah sistem pemerintahan kerajaan surga yang memerintah dalam hidupmu. Amin. Ya, dalam engkau berpikir, engkau bertingkah laku, engkau bergaul di luar, ya, dan dimanapun engkau berada di dalam komunitasmu, engkau menjadi terang dan mencerminkan orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Ya, sebab begini, ya, hari-hari ini memang sekeliling kita dibuat kita supaya tidak tenang. Ya, kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi saya percaya ketika rekan-rekan muda ada di dalam kerajaan yang tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah, Kingdom of God. Ya, saya percaya rekan-rekan muda ada di dalam perlindungan Tuhan dan memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh bersama dengan Tuhan. Roma 14 ayat 17 mengatakan gini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kerajaan itu bukan tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Di kitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini, sebab kalau Allah yang memerintah hidup seorang, apa yang ia makan atau ia minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah sendiri. Ya, hari-hari ini membuat kita, keadaan sekeliling kita, kondisi yang terjadi, membuat kita mengalami kehilangan damai sejahtera, membuat kita tidak tenang, ya rekan-rekan muda ya. Mungkin engkau juga terbatas dalam engkau bergaul, ya, waktumu, ya, mungkin engkau sedang mengalami satu hal kejenuhan, ya, boring, tidak bisa kemana-mana, atau engkau kehilangan seseorang yang engkau kasihi, engkau kehilangan satu hal yang engkau harapkan hari-hari ini. Firman Tuhan bilang begini, kalau Tuhan Allah yang memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau ia boleh minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima, ya, sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Saya berdoa hari-hari ini rekan-rekan muda, ya, mengalami ketenangan, ya, tetap memiliki damai sejahtera dan menerima sukacita yang dari Roh Allah sendiri, ya. Karena rekan-rekan muda tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, selanjutnya begini, ciri orang-orang yang tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu, Tuhan maunya seperti apa? Ya, kita baca kitab Ibrani tadi 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita yang pertama mengucap syukur. Ya, kenapa mengucap syukur? Karena hari-hari ini banyak situasi dan kondisi yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Betul, teman-teman muda? Kenapa? Karena ada berkat di balik kita mengucap syukur. Ya, berkat yang pertama kita baca di kitab 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 23. Ini tentang kisah Raja Yosafat. Ya, ketika Raja Yosafat dikepung oleh Bani Amon, Bani Moab, dan satu laskar yang besar. Ya, apa yang Yosafat lakukan? Ya,
Yosafat memerintahkan kepada seluruh Israel untuk memuji, menyembah. Ya. Di 2 Tuhan 20 ayat 21 sampai 23, Yosafat memerintahkan kepada orang-orang lain untuk menaikkan pujian, ya, menaikkan syukur sama Tuhan, ya, mengatakan bahwa sebab Tuhan baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Teman-teman bisa baca nanti di 2 Tuhan 20 ayat 21 sampai 23 tentang kisah Raja Yosafat yang dikepung oleh laskar yang besar oleh Bani Amon dan Bani Moab. Ya, mungkin kalau rekan-rekan lihat ini ada satu hal yang konyol, ya. Ya, kalau mungkin rekan-rekan muda jadi bawahan Yosafat, ya, mungkin bilang ini komandan gua konyol ini. Ketika dikepung malah disuruh melakukan memuji, melakukan ucapan syukur, menaikkan pujian, mengatakan bahwa sebab Tuhan baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Mungkin rekan-rekan muda katakan ini komandannya konyol, edan gitu, ya. Ya, tetapi apa yang Tuhan lakukan ketika Bani Lewi dan bangsa Israel memuji, menaikkan syukur sama Tuhan, Tuhan buat bangsa Bani Moab ini saling serang menyerang sendiri. Ya, Tuhan membuat porak-poranda musuhnya sendiri. Ya, musuh dari Yosafat. Ya, saya percaya ketika kita mengucap syukur, belajar tentang kisah Yosafat di 2 Tuhan 20 ayat 21 sampai 23 ini. Berkat yang pertama ketika kita mengucap syukur, ada berkat kemenangan ketika kita mengucap syukur. Yang percaya dan mau katakan amin. Yang kedua, ada kelepasan di balik kita mengucap syukur. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah tentang Paulus dan Silas di penjara, ya, rekan-rekan muda pernah tahu dan pernah baca kisah itu, ya. Ketika Paulus dan Silas di penjara, apa yang Paulus dan Silas lakukan? Mereka memuji, ya, menyembah, memuji Tuhan. Ya, sehingga membuat sel-sel penjara itu terlepas, ya. Ya. Di situ ada kelepasan, ya, yang Tuhan berikan. Ketika kita mengucap syukur, berkat yang kedua, rekan-rekan muda, percayalah kita akan mengalami kelepasan. Amin. Kita akan mengalami kelepasan. Ya. Yang ketiga, berkat apa ketika kita mengucap syukur? Ada pelipat gandaan di balik ucapan syukur. Di kitab Injil, di Injil Lukas 24 ayat 30 tentang Yesus mengadakan mukjizat, ya, memberi makan banyak orang. Ya, yang Yesus lakukan adalah yang pertama, ya, ia menengadah ke atas dan mengucap berkat, ya, lalu memecah-mecahkan roti. Ya, yang Yesus lakukan adalah Yesus menengadah ke atas dan mengucap berkat, mengucap syukur. Ya, Yesus lakukan itu. Percayalah, ketika kita mengucap syukur dengan kondisi keadaan yang tidak memungkinkan hari-hari ini, di tengah pandemi, dengan situasi yang menakutkan, ya, rekan-rekan muda, ya, Tuhan inginkan tetap mengucap syukur. Berkat yang ketiga, tetap percaya bahwa ketika mengucap syukur, ada pelipat gandaan yang Tuhan berikan buat kita. Yang mau dan setuju katakan amin. Nah, ayat yang ke-28, ya, karena kita adalah orang-orang yang dalam kerajaan, orang-orang yang tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Ya, Tuhan mau adalah hari-hari mengucap syukur. Ya, ada 3 poin tadi ketika kita mengucap syukur, 3 berkat. Ya, yang kedua yang Tuhan inginkan hari ini buat kita adalah di kitab Ibrani 12 ayat 28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Selanjutnya yang Tuhan mau dari kita adalah kita mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Di kitab Roma 12 ayat 1 katakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, jadi ibadah itu bukan bicara di balik, di dalam gedung, ya, di dalam kotak gedung, ya, 4x4. Tetapi ibadah itu bicara tentang gaya hidupmu, ya, berkenan kepada Allah, menjadi persembahan yang hidup, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Yang kedua, Tuhan inginkan dari rekan-rekan muda di tengah kondisi yang semakin menakutkan, di tengah goncangan yang terjadi di luar. Tapi karena kita tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan, ya, Tuhan mau kita tetap mempunyai gaya hidup, ya, gaya hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya,
di komunitasmu, dimanapun kau berada, ya, dimanapun kau ditempatkan, di pelayanan, di pekerja, di sekolah, tetap mempunyai gaya hidup, mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Karena itu sebenarnya adalah ibadah yang sejati. Amin. Jadi Unshakable Kingdom bicara tentang memiliki gaya hidup untuk kita terus mengucap syukur hari ini. Amin. Yang kedua, mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Ada satu lagu mengatakan bahwa ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Apapun hari-hari ini kondisi yang tidak memungkinkan, rekan-rekan muda, percayalah, ketika kita mengucap syukur, ada 3 berkat yang Tuhan janjikan. Ya, ada kemenangan, ada kelepasan, ada pelipat gandaan. Amin. Satu lagi, tetap persembahkan hidupmu, persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin, anak muda, rekan-rekan muda. Yuk, saya berdoa buat rekan-rekan muda hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba selesai bicara, tapi Roh Kudus yang mematrai,kan dan bicara kepada anak-anakmu, rekan-rekan muda, buat JC, Rise Up, Youth Lewi, Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kami, walaupun kami muda, tapi kami tetap mempertahankan iman kami di tengah kondisi dunia yang semakin bergoncang. Tetapi ketika kami tinggal dalam kerajaan tak bergoncangkan itu Tuhan, kami berdoa, biar sistem pemerintahan Allah memerintah dalam hidup kami, sehingga kami tetap memiliki damai sejahtera, kami tetap hidup dalam kebenaran, dan kami memiliki sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari-hari ini Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu Tuhan, lepaskan terikat Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, yang belum menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat pribadi, terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Dalam nama Yesus, memerintahlah, berdoalah atas hidup kami. Hamba selesai berdoa, hamba selesai bicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama rekan muda kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman ibadah hari ini? Gue percaya kalian semua diberkati. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat scan barcode berikut ini. Sampai bertemu di ibadah Rise Up minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.